Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari PPT saya, yaitu dampak kebijakan perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Habib Agil Munawar, dari kelas 23B1 jurusan Bisnis Digital. NIM saya yaitu 30423111043. Sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang dari materi ini. Yang pertama, peran strategis sektor perkebunan dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, kontribusi terhadap devisa negara, lapangan pekerjaan, dan pengurangan kemiskinan. Yang kedua itu menjelaskan rumusan masalahnya. Yang pertama, pengaruh kebijakan terhadap pertumbuhan daerah. Yang kedua, tantangan dan implementasi kebijakan. Yang ketiga, langkah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Baik, di sini ada kebijakan pemerintah di sektor perkebunan. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap sektor perkebunan, yaitu pengelolaan lahan berkelanjutan, insentif dan akses teknologi tinggi untuk petani, dan kebijakan umum pemberdayaan di hulu dan penguatan di hilir. Yang keempat, peningkatan produksi dengan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendukung sektor perkebunan. Kebijakan ini mencakup pengelolaan lahan secara berkelanjutan, pemberian insentif bagi petani, dan fasilitas akses terhadap teknologi modern. Kebijakan umum difokuskan pada pemberdayaan sektor hulu serta penguatan di sektor hilir melalui penerapan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Untuk itu, di sisi lain, kebijakan teknis meliputi optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan, penggunaan bibit unggul, dan penerapan sistem pertanian konservasi. Pemerintah telah merancang pengelolaan lahan secara bijaksana untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Insentif diberikan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan mempermudah akses ke teknologi. Contohnya adalah pemberian bibit unggul, program padat karya, dan serta insentif pembiayaan bagi petani kecil dan koperasi. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong pemberdayaan kelembagaan petani melalui pelatihan dan penguatan organisasi lokal. Sistem informasi berbasis teknologi juga dioptimalkan untuk meningkatkan akses petani terhadap informasi pasar dan teknologi pertanian modern. Ada tantangan kebijakan perkebunan. Di sektor perkebunan juga memiliki tantangan, yaitu yang pertama, konflik lahan dan isu berkelanjutan. Yang kedua, kerusakan lingkungan akibat deforestasi. Yang ketiga, ada fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim. Yang keempat, keterbatasan akses bagi petani kecil. Implementasi kebijakan sektor perkebunan menghadapi jumlah tantangan besar, di mana adanya konflik lahan sering terjadi akibat perebutan antara masyarakat lokal, pemilik hak adat, dan pelaku usaha. Praktik yang tidak ramah lingkungan seperti deforestasi dan pembakaran lahan memicu kerusakan lingkungan. Tantangan lainnya adalah fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, serta regulasi yang semakin ketat terkait keberlanjutan dan sertifikasi produk perkebunan. Yang terakhir ada kesimpulan, di mana ada kebijakan pemerintah di sektor perkebunan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah, mendorong ekspor, dan mempercepat pengembangan daerah terpencil. Namun, implementasi kebijakan ini membutuhkan perhatian terhadap konflik sosial, pengelolaan lingkungan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya. Pemerintah juga perlu mempercepat penyelesaian konflik lahan dengan melalui proses sertifikasi tanah yang transparan. Selain itu, perlu diberikan pelatihan intensif untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi pertanian modern. Pembangunan infrastruktur yang logistik seperti jalan dan fasilitas penyimpanan sangat penting untuk mempercepat distribusi hasil perkebunan. Yang terakhir, diversifikasi komunitas perkebunan dapat membantu menstabilkan pendapatan petani dan meminimalkan risiko akibat fluktuasi harga global. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang kedengar atau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.